Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ibni abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Shadaqallahul azim, shadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyakirin wa syahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Masyarul muslimin, sidang online kajian online subuh qalbu dalam program Indonesia Qurani. Ayah bunda abang kakak, teman-teman, adik-adik, anak-anak nabi semua yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah seperti biasa program kita pada subuh 30 menit ke depan mudah-mudahan membawa kita menjadi lebih faham tentang peraturan-peraturan atau syariat Islam, lebih paham tentang agama, lebih paham tentang bagaimana menjadi orang yang baik, bagaimana menjadi orang yang bermanfaat, bagaimana menjadi orang yang bisa terus taat dalam jalan lurus yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun berada, pada hadirin sekalian, kita doakan mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat, yang sedang masak, yang sedang belanja, yang sedang bekerja, mempersiapkan dagangan, yang sedang bersiap untuk sekolah, dimanapun, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini masih lengkap diberikan nikmat bisa bernafas, bisa berjalan, bisa berkumpul di majelis ini. Mudah-mudahan nanti majelisnya makin ramai, majelisnya makin gaung syiarnya, majelisnya makin kuat, majelisnya makin tersebar, program dakwahnya di mana-mana, dan bisa menjadi juga contoh untuk diterapkan di masjid-masjid atau tempat ibadah yang lain. Tadi malam itu tepat pada pukul 11, insyaallah 11 atau setengah 12 gitu, Habibah pulang ke rumah dan dikabarkan bahwa ibu itu sudah meninggal dunia. Kami sebelumnya, ini jauh tuturan Jawa ya, tapi kami manggilnya ibu gitu. Ini sebelumnya kami memang jarang berhubungan, berkomunikasi, tapi sempat beberapa waktu itu kami teringat dan terucap itu bahwasanya teringat keluarga mereka, kayak mana perkembangannya. Padahal suaminya yang sakit parah, istrinya ini yang mengurusi. Tapi mungkin memang sudah ada sakitnya, cuman mungkin kita aja yang tidak tahu. Dan qadarullah, Allah ambil istrinya duluan. Ini menunjukkan kepada kita bahwa ingat lagi yang Allah berikan gitu. Kalau mati itu tidak nunggu tua, mati tidak nunggu sakit, mati tidak nunggu parah, mati tidak nunggu apapun. Saya berduduk di sini di depan, antum di semua di rumah, dimanapun kita berada, sedang baca Quran, sedang khutbah, sedang balapan, sedang berenang, sedang nongkrong, apapun yang kita lakukan, kalau Allah pastikan tiba jadwal kematian kita, maka pasti kita akan mati saat itu juga.
Bapak Ibu, teman-teman semuanya, dari proses yang Allah berikan ini, banyak contoh yang sudah Allah berikan kepada kita sebagai manusia di dunia. Hendaknya kita sadar bahwasanya dunia ini singkat. Nah, gimana dunia yang singkat ini? Cuma 1 jam saja di dunia kita. Bandingannya 1000 tahun di akhirat, 1 hari di dunia. Kalau kita udah tahu dunia ini singkat, maka benar-benarlah menjalani kehidupan dunia itu sesuai apa yang Allah telah ajarkan di dalam Al-Quran dan apa yang telah Allah ajarkan melalui Rasulullah Muhammad SAW dalam sunnah dan hadisnya. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, sehat sebelum sakit. Kalau masalah mati, kita tak boleh. Memang ada nanti khotamal maut itu untuk para wali Allah, itu tahu tanda-tanda kematian. Maka banyak orang-orang yang meninggal dunia itu dia tahu kapan dia meninggalnya gitu. Kayak kakek dulu kami diceritakan sama almarhum kakek kami dulu, sakit itu mau meninggal itu ngumpulin keluarga, suruh kumpul. Beliau wudu, sholat. Begitu selesai sholat, kita bangun lagi. Saya tak pernah lihat wajahnya, tapi saya rindu sama beliau. Itu kakek saya. Kayak mana kita rindu sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita berjumpa dengan Rasulullah dan bersama dengan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Serta seluruh keluarga sahabatnya dan seluruh keturunannya. Amin. Seluruh ulama. Amin ya rabbal alamin. Tapi itu hanya untuk orang-orang yang selalu mentajadidul iman, yang bisa mengetahui tanda-tanda kematiannya. Nah, bagi kita yang hari ini mungkin tidak tahu kapan kita mati, kapan kita menghabiskan jatah hidup kita di dunia, apa yang harus selalu diingat? Ingat 5 perkara. Sehat sebelum sakit, sebelum datangnya sakit, pas sehat, cepat-cepat taat, cepat-cepat beribadah, cepat-cepat taat, cepat-cepat bertaubat. Sebelum nanti datang sakit, karena kalau udah sakit susah beribadah. Nikmat memang nikmat, tapi tidak senikmat saat engkau itu pas lagi sehat. Sehat sebelum sakit, muda sebelum tua. Pas masa-masa muda kejar habis-habisan. Syabun ta'atihi fi ibadatillah. Salah satu yang dapat naungan Allah nanti di yaumul mahsyar adalah pemuda yang taat sama Allah. Semangat untuk beribadah, semangat untuk taat sama Allah. Itulah nanti yang dapat naungan. Saya nih masih pemuda. Pemuda itu usia berapa? Remaja sampai ya 30-40 tahun masih pemuda lah. Tapi kalau ada kepala 50 udah tak muda lagi, udah tua lansia. Kenapa ingat masa muda? Kalau udah tua kita susah, encok, banyak kerjaan, banyak anak, banyak cucu, pikun, dan tak semangat lagi ngapa-ngapain. Maka ingat masa muda itu digunakan benar-benar. Sebelum Allah datangkan masa tua, mau gerak aja susah kita nanti. Kita akan mengalami masa-masa itu. Sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin. Selagi antum-antuna semua kaya, kita nih kaya-kaya, kaya harta, kaya hati, kaya badan. Yang punya uang, yang punya harta, berjuang dengan uang dan hartanya. Jangan dikekepin sendiri aja. Antum nanti paling lama dihisab di yaumil akhirat mau. Kasih
sama orang-orang yang sedang berjuang untuk agama Allah. Lihat tuh guru-guru ngaji, kasih. Lihat itu para pendakwah, kasih. Lihat tuh para orang-orang miskin, kasih. Lihat tuh para anak-anak yatim, kasih. Lihat tuh masjid-masjid yang perlu pembangunan, kasih. Lihat madrasah-madrasah, mahat-mahat tempat ngaji yang perlu pembangunan, kasih. Lihat tuh orang-orang di pinggir jalan yang butuh makanan, kasih. Lihat tetangga antum kanan kiri depan belakang yang butuh pertolongan, kasih. Antum kira antum kaya itu karena kerja keras antum, karena kerja keras kita, salah. Antum itu bisa kaya karena Allah berikan amanah itu sama antum. Kalau antum tidak bisa mengolah amanah itu dengan baik, siap-siap antum kena istidraj. Apa, dibiarkan antum leha-leha, mewah-mewah, megah-megah dengan kekayaan antum, sebelum nanti Allah tarik itu semua dan pendam antum dengan kekayaan antum itu. Korun, ingat kisah Korun ya. Itu orang-orang kaya di mana berada ini. Ingat kisah Korun. Sebelum antum nanti ditenggelamkan dengan harta kekayaan antum itu, bagi orang. Terima duit, kasih balik. Terima, kasih. Jangan antum kekapi semua. Di balik harta antum itu ada hak orang-orang yang berhak menerimanya. Bukan kerja keras antum semua. Bisa jadi tuh doa-doa dari ayah ibu kita, bisa jadi doa-doa tetangga-tetangga kita, anak murid kita, doa-doa semuanya orang-orang di sekitar kita. Tapi Allah pilih kita untuk pegang amanah kekayaannya itu. Maka jangan sombong. Ini antum naik mobil Terios, naik mobil Pajero, naik mobil Alphard, naik mobil nih, setiap hari antum ganti-ganti mobil, setiap hari ganti-ganti kereta. Tapi depan mata antum ada orang yang kebutuhan, padahal dia bersyiar tentang Islam. Di depan rumah antum, kanan kiri antum, tahu antum dia itu aktivis dakwah, kesusahan, naik kereta butut, nggak punya duit, utangnya banyak. Nggak ada mata antum tuh melihat tuh, tolong dia. Masya Allah. Siap-siap nanti antum untuk dapat azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Ini kita harus paham, hadirin. Harus paham tentang perihal-perihal seperti ini. Harus peka. Makanya kenapa Rasulullah itu bilang, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah menginginkan orang itu untuk berbuat baik, Allah menginginkan kebaikan ada di dalam hatinya dan di dalam hidupnya, dipahamkan dia dengan urusan agama. Maka gampang sekarang kalau lihat ada orang ngomongnya mantap, setiap jumpa orang ceramah, pintar kan kalau suruh ceramah, duitnya banyak, hartanya banyak, nampak di depan mata. Tapi begitu diminta, 1000 pun tak keluar. Betul ya, banyak kan orang seperti ini. Banyak. Saya bilang terus terang aja depan sini. Mudah-mudahan semuanya dengar. Yang di online maupun yang di nyata, mudah-mudahan didengar. Karena hadirin, hari ini kita bukan berhadapan lagi dengan ada memang saudara-saudara kita yang langsung berhadapan dengan senjata tajam. Itu kita, saudara kita yang di Timur Tengah, yang Palestina dan sekitarnya. Masya Allah, berhadapan dengan tembak, berhadapan dengan bom ada. Cuma di Indonesia kan tak ada kan. Nah, satu-satunya di Indonesia perang yang paling parah itu adalah Ghazul Fikri. Perang pemikiran, perang mindset, perang hati. Itu yang di Indonesia nih. Perang sama setan. Setan ini menggoda tajam kali, kanan kiri atas bawah depan belakang. Masya Allah, kalah kita. Atau jangan-jangan kita itu setannya. Bapak ibu ya bunda semua, abang kakak, teman-teman yang dirahmati Allah. Kalau kita hari ini merasa di atas, kalau kita punya jabatan sebagai penguasa, gunakan kekuasaan itu untuk berjuang di jalan Allah, untuk tegakkan agama Allah. Kalau kita hari ini punya ilmu jadi orang cerdas, gunakan ilmu kecerdasan itu untuk menegakkan kebenaran agama Allah. Kalau kita hari ini cuma punya apa yang ada pada tubuh kita, gunakan yang sedikit itu untuk berjuang menegakkan kebenaran agama Allah.
Fahim tuh, fahim. Saya nggak punya apa-apa, Bi. Saya nggak punya apa-apa, Ustaz. Antum kan punya badan, antum kan punya mulut, punya mata, punya telinga, punya tangan, bisa nulis, punya media semua kan. Apapun yang bisa antum lakukan, yang bisa kita lakukan selama itu kebaikan, lakukan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Lakukan apa yang bisa dilakukan selama itu baik. Insya Allah, Allah nggak menilai seberapa banyaknya, enggak. Sekecil, besar dan kecil bukan ukuran banyak dan sedikit, ya salah. Allah tuh tak menilai seberapa banyak kita sumbangkan harta kita, seberapa banyak kita sedekah, seberapa banyak, enggak. Yang dinilai itu besarnya. Besar itu bukan banyak. Besar sama kecil itu bukan urusan banyak atau sedikit. Besar sama kecil itu urusan kualitas, bukan kuantitas. Sedikit 1000, banyak 1.000.000, itu kuantitas. Tapi kalau kualitas kecil, kita punya uang 10.000, kita berikan sedekah sebanyak 5.000, setengah dari harta kita, ya kan? Kita punya uang 1 juta, tapi kita infaknya 100.000. Mana lebih besar pengorbanan kualitas? Yang 10.000 sedekah 5.000. Kenapa? Setengah dari hartanya dia sumbang untuk agama Allah. Yang punya uang 1 juta cuma 10%, 100 juta cuma 1 juta, berarti berapa? 1%. Paham? Gitu ya. Ustaz, kami tak bisa sumbang banyak-banyak. Tak minta tabassumu ka fi wajhi akhi ka sedekah. Tak mesti dengan uang kita itu bisa sedekah. Senyum, tenaga, usaha. Tak ada alasan. Sudah selesai alasan untuk jadi orang malas di dunia ini. Kelar. 2 aja prinsip kita. Ada orang yang nggak tahu, makanya dia leha-leha, nggak mau buat baik, dia buat buruk terus karena dia nggak tahu. Ada orang yang tahu tapi dia pura-pura tak tahu atau dia malas. Sudah selesai. Antum pilihlah, kita yang pertama atau yang kedua. Saya tak pilih dua-dua, saya pilih yang ketiga. Saya tahu, berusaha untuk tahu, dan saya amalkan itu. Insya Allah. Kita nggak tahu nih hadirin, yang mana amal-amal yang kita buat itu yang bisa diterima Allah, yang membuka pintu ridho Allah itu, membukakan surganya untuk kita, nggak tahu. Bisa jadi nih, bisa jadi ya, kita mati-matian berdakwah nih. Bisa jadi nih saya mati-matian berdakwah setiap hari, setiap saat, ya, menghabiskan harta, uang, tenaga. Bisa jadi ya, tapi Allah nggak terima itu semua. Bisa jadi cuma ada pengemis dia pengemis, dah setiap hari hidupnya pengemis saja. Tapi dia infakkan uang hasil pengemisnya itu, dia hanya ambil untuk 1 kali dia makan dalam sehari, dia infakkan semuanya untuk bangun masjid. Bisa jadi itu yang diterima. Paham ya? Jadi ukurannya itu bukan seberapa banyak kita melakukan aktivitas ibadah terus kita masuk surga. Kalau Allah tak ridho, makanya banyak-banyak kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Semoga Allah ridhoi kita masuk dalam surga, kumpul di surga, dan jauhkan dari api neraka. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Jadi udah selesai, tidak perlu antum lagi takut-takut, ragu-ragu yang turun-turun jadi pendakwah nih, aktivis dakwah. Nggak apa-apa. Kalau mau tahu Habibah tuh kayak mana, nih yang sering-sering bilang Habibah tuh sombong, yang sering bilang Habibah tuh apa, mentang-mentang udah kaya, bertingkah, mentang-mentang udah naik tinggi derajatnya, naik jabatan, itu angkuh, mentang-mentang lagi di atas. Hei, antum tuh nengok tuh di media, antum datang ke rumah saya masih batu tuh, sama tinggal masih sama orang tua, bangun pondok pesantren tak bangun-bangun, naik kereta masih semes badai mail itu,
Kemana-mana masih sering naik sepeda, duit masih sering. Besok mau dibayar hari ini, belum Allah datangkan pertolongan. Tabungan belum ada, nol saldonya. Nampaknya aja ini rapi, ganteng ya kan. Nampaknya aja senang. Memang Allah kan harus gitu. Allah kan bilangnya sama kita harus gitu. Innallaha ma'ana. Cukup Allah dalam hati kita, kelar semuanya. Tenang. Perlu duit perlu, tapi jangan gara-gara duit tak ada kita galau. Perlu kendaraan, perlu dunia, perlu. Jangan gara-gara gak ada dunia kita galau. Biasa aja. Sekecil tak lebih dari sebelah sayap nyamuk dunianya. Makanya saya geli kadang-kadang nih orang-orang yang kaya, yang sombong ini, yang tak mau berbagi ini. Apa lah yang dikerjakannya? Nanti kau tuh paling terakhir kau tuh dihisap di yaumil mahsyar, biar tahu kau. Palak saya. Dah, lanjut ya. Kaya sebelum miskin. Kaya sebelum miskin ini bukan hanya materi, kaya badan, selagi lengkap badannya. Nanti kalau ada Allah ambil tangan kiri, dia tak bisa kita. Ada Allah ambil kaki, patah tabrakan. Ada Allah ambil mata, udah tak bisa kita melakukan yang seharusnya bisa kita lakukan. Nanti antum nyesal. Bangkit dari tidur, bangun, ayo kita ikut program dakwah. Suka hati mau ikut apa? Majelis, komunitas, berani apa? Komunitas hijrah, apalagi pengajian, badan kemakmuran, ikut berdakwah dalam pendidikan, ikut apa namanya itu, tabligh. Suka hati mau ikut apa? Ambil bagian dalam proses perjuangan itu. Nanti di yaumil mahsyar antum akan dapat bendera liwa ya, liwa Rasulullah. Putih, hitam. Antum di mana? Ayo. Ada panji-panji Rasulullah. Satu, panji-panji yang berjuang sama Rasulullah, menegakkan agama Allah, perang. Satu, menegakkan agama Allah dengan jihad fisabilillahnya, dengan apa? Dengan ilmunya, dengan amalnya. Antum di bagian apa? Udah mikir sampai situ dah. Jangan mikir dunia ini bakal hidup selamanya, ndak. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua di muka bumi ini akan binasa, akan ada kehidupan setelah dunia. Nah, kehidupan setelah dunia itu yang antum pikirkan. Kekal kita di dalamnya, mempertanggungjawabkan semua apa yang pernah kita lakukan di dunia. Antum mikir sampai situ, Para ayah-ayah nih, para ayah kepala rumah tangga, udah mikir sampai situ. Anak-anak istri nanti kalau masuk neraka, antum masuk surga, antum nggak pernah ngajari mereka, nggak pernah ajak mereka berbuat baik, mereka tarik antum. Jangan senang, jadi ayah, jadi kepala rumah tangga, jadi suami. Antum itu memegang